Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Layat, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita Murabbi Arwahinat, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu Sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah lewat beliau, tentunya pada wasilah barokah manaqib pada sore hari ini kita hadiahkan untuk Abah. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah roh kita ma'rifatullah dan sebagai wasilah jembatan untuk mempermudah segala hajat kita baik dunia maupun akhirat kita. Dengan barokah manaqib, barokahnya guru mursyid, tentunya kita memohon kepada Allah semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang sangat kami hormati, penggagas manaqib di antaranya ada Teh Susi, Umi Syahid, Bu Wahyuni yang di Inggris, Bu Kartini yang di Texas Amerika, dan kita semuanya ikhwan wal akhwat yang sama-sama belajar mencintai amaliyah guru mursyid yaitu manaqib, yang semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita semuanya telah ditakdirkan Allah dengan wasilah barokah karamah guru mursyid, kita dimampukan bisa belajar istiqomah untuk bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah, yaitu yang termaktub dalam kalimat manaqib, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, dan ini alhamdulillah ada ikhwan kita yang dari jagat aras mengadakan riyadhah rohani lewat wasilah ziarah sampai Bali. Semoga dalam perjalanan sampai kembali dalam keadaan sehat, selamat sampai tujuan, yang dipimpin sama Abah Jagat. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf sesungguhnya pada hari ini khidmah ilmiahnya Kiai Muhammad Nur dari Bogor, tapi karena beliau ada halangan, ada kesibukan, maka tentunya saya sebagai penyempurna manaqib sajalah. Yang penting amaliyahnya bisa terlaksana dengan sempurna. Ikhwan wal akhwat semuanya, kenapa sih Abah ini menekankan untuk murid-muridnya untuk selalu berupaya menghidupkan manaqib? Jadi Abah itu mulai zamannya Abah Anom, kita kan tahunya dimulai dari Abah Anom. Abah Aos itu kalau cerita mesti Abah Anom. Karena apa? Karena bisa bertatap mukanya Abah Aos itu dengan Abah Anom.
maka beliau lebih sering mendengarkan fatwa dahulunya Aba Anom. Maka di situ Aba selalu menekankan lesannya Aba Anom, bahwa Aba Anom itu sangat-sangat senang dengan adanya manakib. Kenapa? Karena tidak ada majelis yang sangat praktis, simpel, tidak ribet, tapi berbobot dan bermartabat. Yang kedua, majelis manakib bagian majelis syiar dakwah ke masyarakat. Tentunya kita wajib sebagai murid untuk bisa ikut serta mendampingi dakwanya guru mursyid. Apa? Minimal ikut menyebarkan, mensiarkan, menghidupkan, meramaikan. Dengan apa? Dengan kemampuan kita. Yang mampunya lewat ilmunya, pakai ilmunya dakwah manakibnya. Mungkin beliau memberikan ilmu pemahaman soal manakib, soal zikir, bagian ceramah mungkin. Ada juga yang khidmat pakai mal, harta. Oh tentunya saya nggak bisa katakan saya sangat sibuk, bisanya dengan harta. Ya hartanya. Sebagai apa? Khidmat malnya. Untuk apa? Terselenggaranya manakib. Abah pernah dawuh waktu saya sohbah ke Sirna Rasa. Abah dawuh gini, Yai, dulu Thariqah Qadiriyah itu dari Baghdad, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai ketemu ke kita ini. Cuman sekarang yang di Baghdad itu dulu lahirnya Thariqah Qadiriyah yang dihasilkan dari guru mursyid Syekh Abdul Qadir. Cuman yang jadi masalah anak cucunya, cicitnya ini di Baghdad tidak ada Thariqah Qadiriyah. Ini yang jadi masalah. Padahal amalia yang sangat agung, kalimat la ilaha illallah yang terkemas dengan Thariqah Qadiriyah itu kalimat yang sangat agung dari Baghdad. Bahkan Syekh Abdul Qadir mendapatkan julukan Sultan Aulia, pimpinan para wali. Tapi anak cucunya Syekh Abdul Qadir hampir tidak mengamalkan la ilaha illallah. Lebih condong mengamalkan amalia selain dari Syekh Abdul Qadir. Maka di situ Abah berwasiat, Yai kalau bukan kita yang mengamankan, melestarikan, siapa lagi? Ini dari sinilah kita, ikhwan wal akhwat, yang sudah merasakan nikmatnya punya guru mursyid. Karena ada ikhwan wal akhwat yang baru itu masih belum tahu rasa. Tapi bisa ikut itu sudah bagus. Tapi selama dia belajar berupaya istiqomah, mengamalkan apa yang diajarkan guru mursyid, semakin hari akan merasakan nikmatnya amalia yang diajarkan guru mursyid. Sebagaimana orang yang biasanya nyandu suka merokok. Orang kalau awal merokok, hatta itu dikasih rokok macam-macam merek. Ada rokok Ji Samsu, ada rokok Surya, ada rokok Wismilak, ada rokok Jarum misalnya. Itu kalau awalnya orang belajar merokok, semua ditanya bagaimana rasanya rokok Surya. Apa jawabnya? Pahit. Kemudian dia mencoba merokok Ji Samsu. Ditanya juga, gimana rasanya rokok Ji Samsu? Juga mengatakan pahit. Yang ketiga dia mencoba merokok Bismillah. Bagaimana rasanya Bismillah? Tetap pahit. Begitu juga orang awal belajar zikir yang ada gurunya, selama masih awal itu belum ada rasanya. Masih banyak bimbang-bimbangnya. Apalagi yang sudah lama fanatik dengan ilmu syariat, begitu ketemu zikir yang ada tekanannya, tekanan zikirnya yang biasanya la ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biasa seperti itu zikirnya. Kadang pelan-pelan. Terus ketemu zikir yang ada tekanannya. Dengan suara yang kuat, dengan pukul yang keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini banyak yang kawus, kata orang Jawa. Banyak yang lari. Sampai-sampai dia ketakutan dengan zikir itu. Kenapa? Karena nggak umum. Sampai-sampai berani mengatakan, ini ajaran apa ini? Sampai berani mengatakan ajaran sesat. Ucapannya sama, kalimatnya sama. Cuman tekanannya saja beda, orang sudah takut itu. Ini orang kalau sudah fanatik dengan ilmu syariat yang lama, begitu berguru, selama dia tidak belajar mengistiqomahkan dirinya, memaksakan untuk istiqomah, pasti lari. Pasti menolak. Tapi bagi ikhwan wal akhwat yang baru, dan dia tidak langsung menyalahkan, tapi dia mencoba mengamalkan dulu, seperti orang merokok. Hari ini merokok surya, besok merokok surya, besok lagi sampai 1 bulan 2 bulan, dia akan ditanya lagi gimana rokok surya itu rasanya. Bagi yang sudah nyandu rokok surya, pasti mengatakan enak. Bukan pahit lagi, ada rasa enak. Kemudian coba lagi gimana rokok Jisamsu, gimana rokok Wismillah, dia akan tahu dan bisa membedakan mana rasanya rokok surya, mana rokok Jisamsu, mana rasanya rokok Wismillah. Dia bisa membedakan rasa. Maka ilmu rasa tidak bisa diilmukan. Ilmu rasa perlu dirasakan lewat rasa dengan satu amalia. Begitu zikir, saya dulu awalnya ikut thariqah juga takut. Zikir kok gak seperti umumnya gitu. Tapi karena kita mencoba, karena awalnya niatnya tujuannya untuk ilahi anta maksudi, tidak ada disangkut pautkan dengan dunia, bisa mengatakan benar, maka saya mencoba zikir itu. Semakin hari terasa nikmat. Yang biasa zikir la ilaha illallah, pepleh, kita ada tekan subhanallah. Ada kenikmatan di situ. Yang tadinya zikir cuma 33 bisa banyak. Kenapa? Karena ada rasa. Ini yang jadi masalah. Makanya bagi ikhwan wal akhwat terus jalan. Yang penting yang kedua kita mengaku bahwa guruku sekarang ini penerusnya Aba Anom adalah Aba Aus. Sudah zikir saja. Yang penting kita mengakui punya guru mursyid, punya guru yang membimbing rohani untuk apa? Untuk sebagai transformasi kekuatan iman, kekuatan power rohani untuk bisa menguatkan amaliyah. Zikir ini yang kita tekankan. Terus jalan. Nah, ini apa yang kita dapatkan ketika kita sudah beramaliyah zikir? Terutama yang lebih manakib. Ikhwan wal akhwat, baik yang baru maupun yang sudah lama, baik yang junior maupun senior, selama dia ini benar-benar niat manakib, benar-benar manakib loh ya, bukan cuman asal manakib. Saya mengatakan di sini benar-benar niat manakib, dia akan mendapatkan 4 kemanfaatan. 1, intellectual quotient. Selama ikhwan wal akhwat benar-benar berserius manakib, maka di situ Allah akan memberikan kecerdasan intelektual. Kenapa bisa dikatakan mendapatkan kecerdasan intelektual? Karena setiap harinya banyak manakib. Di situ beraneka ragam wakil talqin dari berbeda-beda akademisi, ada yang dari kiai, pengusaha, intelektual, profesor, akademisi, macam-macam. Di situ dengan dzikir la ilaha illallah sama dzikir khafi saja, sudut pandangnya memberikan pemahaman bermacam ragam ilmu yang dikeluarkan. Itu kalau bukan orang intelektual nggak bisa itu. Maka dengan manakib itu kita banyak ilmu yang kita dapat, tinggal kita bisa nggak mencerna. Yang bisa mencerna kecerdasan intelektual itu kesucian jiwa kita. Maka yang kedua, orang yang benar-benar manakib dan menjalankan amalia,
pasti mendapatkan spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Apa? Mau tidak mau dia akan terangsang ingin selalu belajar istiqomah zikirnya, minimal sedikitnya 165 jaharnya. Lebih banyak lebih baik. Yang kedua zikir khafinya, mau tidak mau ikut jalan juga. Ini ada kecerdasan spiritual. Yang ketiga, orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam manakibnya, dia akan mendapatkan yang namanya transcendental vision, yaitu apa? Kecerdasan ilahiyah, kecerdasan ketuhanan. Artinya dia punya di dalamnya rasa spiritualnya, dia punya zauq, kekuatan yang sangat kuat dari dalam keluar. Kalau spiritual quotient dari luar ke dalam, kalau transcendentalnya itu dari dalam keluar. Maka menghasilkan yang terakhir, orang yang benar-benar manakib bersungguh-sungguh karena cintanya sama gurunya, dia akan mendapatkan emotional quotient, kecerdasan spirit emosionalnya. Artinya dia akan mendapatkan emosi emosi kejiwaannya yang positif. Apa yang ada? Dia punya sifat kasih sayang. Orang yang benar-benar ikut guru mursyid dan mengamalkan apa yang diajarkan guru mursyid, terutama dia selalu menyempurnakan amalnya dengan manakib, dia mendapatkan kecerdasan emosional. Tentunya emosionalnya apa? Dia punya sifat kasih sayang. Dia terangsang. Dengan apa? Dia haus andaikan hidupnya ini bagaimana selalu manfaat. Dia haus bagaimana kalau dia punya harta benda itu manfaat harta bendanya. Dia haus bagaimana ilmunya manfaat untuk orang lain. Dia haus bagaimana hidupnya selalu bermanfaat. Yang terakhir, dengan emosional kecerdasan emosional itu, orang ini mau mendengarkan nasihat dan mau menasehati, tidak congkak. Jadi orang yang benar-benar punya kecerdasan emosional itu tidak congkak. Apa tidak congkak? Orang yang mau menasehati dan mau dinasehati. Dari dia bisa menerima dan memberi. Bukan malah sebaliknya. Kadang-kadang congkaknya kadang nggak ada. Kadang-kadang kita juga terpleset. Kadang ada sifat congkak. Apa congkak itu? Maunya menasihati orang, tapi orang lain memberikan nasihat kepada kita, kita menolak. Kenapa? Itulah hijab. Merasa sudah nyampe lah, cukuplah, kalau bukan saya tidak boleh. Itu ajaran kita itu seperti tadi mankoba keberapa itu, gagah di apapun, artinya apa? Kita tidak diperbolehkan mengakui diri kita. Siapa kita? Tidak ada. Kita bukan siapa-siapa. Kita gandol saja sama guru mursyid biar terbawa selalu menjumpai Allah, dan dengan selalu menjumpai Allah, disitulah Allah akan mentransfer ke dalam jiwa kita persifatan ketuhanan. Apa? Persifatan Tuhan adalah sifat kasih sayang kepada siapapun. Itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaat buat kami pribadi khususnya dan umi ikhwan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.